semangatnya untuk hadir di majelis ilmu di Masjid Al-Muhajirin. Semoga datangnya kita ke sini menjadi sebab kita semuanya nanti dimudahkan langkah berkumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kesempatan siang hari ini sesuai dengan tema yang sudah direncanakan, bahwa untuk pekan ini tema kita keutamaan 10 hari kedua di bulan Ramadan. Tentu juga termasuk amalan-amalan yang direkomendasikan untuk kita laksanakan selama 10 hari kedua bulan Ramadan ini. Ada satu hadis yang sangat populer sekali. Bapak Ibu insya Allah sudah terbiasa mendengarnya, bahkan pasti sudah menghafalnya, bahwa baginda Nabi pernah bersabda bahwa awal Ramadan adalah rahmat, kasih sayang, wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya itu adalah dipenuhi dengan ampunan, wa akhiruhu 'itqun minan nar, sedangkan 10 terakhir Ramadan itu adalah pembebasan dari api neraka. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, walaupun secara sanad ini hadis memang dihukumi dhaif, lemah. Akan tetapi dalam satu kaidah namanya fadhailul amal, walaupun hadis itu lemah, menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani masih boleh dipakai kalau wilayahnya bukan masalah akidah, bukan masalah hukum syariat, tapi sekedar memotivasi agar kita semakin semangat untuk beramal saleh. Ini boleh untuk tetap diriwayatkan untuk memotivasi umat agar semangat melaksanakan amal saleh. Ada riwayat yang lain dan itu juga sangat populer bahwa walillahi 'utaqa'u minan nar, Allah itu setiap malam sejak malam pertama Ramadan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Ini hadisnya sahih. Ya, apakah bertentangan yang membagi Ramadan menjadi 3, rahmat, maghfirah, dan 'itqun minan nar, dengan yang menyatakan seluruh Ramadan itu adalah 'itqun minan nar? Tentu ini bisa kita kompromikan. Berarti di setiap malam-malam Ramadan itu Allah membebaskan hambanya dari api neraka, terlebih-lebih nanti pada 10 malam terakhir. Nah, kalau sekarang ini yang ramai adalah ampunan. Allah berikan banyak sekali diskon besar-besaran untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah. Ini ngomong-ngomong Bapak Ibu merasa butuh ampunan atau tidak ini? Bapak Ibu butuh ampunan Allah enggak? Emang punya dosa? Banyak ya? Banyak aja atau banyak sekali? Sekali aja atau udah berkali-kali? Berkali-kali. Pantas kalau kita memang butuh ampunan. Nah, makanya kita ingin menjadikan bulan Ramadan pertengahan ini kita betul-betul mendapatkan maghfirah yang maksimal dari Allah, ya. Lalu bagaimana caranya agar kita mendapatkan ampunan? Nah, seandainya ini analogi saja nih, misalnya di pasar Balitono ada diskon besar-besaran sembako, pakaian, alat-alat perabot rumah tangga, itu di diskon 90%, tapi cuma sehari Bu. Kira-kira Ibu biar Bu pasar Balitono apa enggak kira-kira? Hah?
Yang berpunya mabuk cuma satu. Yang lain gimana kira-kira? Itu enggak? Betul ya? Kalau misalnya itu hari Sabtu pas kajian begini, kayaknya minta mundur kajiannya ya kayaknya ya. Asalkan bisa borong, ya kan? Kalau nggak punya uang Ustaz, walaupun nggak punya uang, kayaknya juga malah rela minjem dulu dan pokoknya. Asalkan bisa borong saat diskon besar-besaran. Ramadan itu yang itu diskon, Allah berikan kita ampunan besar-besaran. Allah berikan kasih sayangnya sebanyak-banyaknya, bahkan ada pembebasan dari api neraka. Kita lebih butuh kepada ampunan Allah atau lebih butuh kepada sembako? Lebih butuh mana? Ampunan Allah atau sembako? Tapi lu gak dapat sembako gimana? Gak pusing juga ya. Dapat ampunan tapi gak dapat sembako, pusing. Tapi lebih pusing lagi, dapat sembako tapi gak diampuni dosanya, nah itu lebih pusing lagi. Makanya yang kita kejar hari ini memang adalah apa? Ampunan, maghfirah, bonus langit nih hari ini Allah sedang berikan kepada kita. Nah, oleh karena itu orang yang panen di bulan Ramadan adalah orang yang mendapatkan rahmat sekaligus mendapatkan maghfirah dan terbebas dari api neraka. Jangan sampai kita menjadi orang yang masuk Ramadan, keluar Ramadan tapi gagal mendapatkan panen raya. Karena banyak juga Bapak Ibu orang puasa tapi yang menjadi ukuran sukses dan tidaknya puasa dia itu cuma berat badan. Wah, aku sukses Ramadan kemarin turun 10 kilo. Itu hanya standar fisik. Yang Allah inginkan itu la'allakum tattaqun atau la'allakum taqusun. Agar kalian bertakwa apa? Agar kalian kurus-kurus. Bertakwa. Kalau puasa hanya mengejar diet dan turun berat badannya, itu dijamin nanti minggu pertama bulan Syawal udah balik lagi bobotnya itu. Gagal mandi. Kenapa? Harus dendam. Nah makanya kita ingin berpuasa yang berkualitas, mendapatkan panen raya, mendapatkan ampunan dan terbebas dari api neraka. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang berpuasa Ramadan tapi yang dia dapatkan hanya lapar dahaga semata-mata, nggak ada pahalanya sama sekali. Sebaliknya juga apa? Wa kam min qa'imin, betapa banyak orang menghabiskan malamnya untuk sholat malam, tarawih, qiyamul lail, tapi laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab was-sahr, yang dia dapatkan hanya capeknya berdiri dan mata yang terpaksa begadang. Pahalanya tidak dia dapatkan. Kenapa? Karena yang ibadah cuma fisiknya. Kita ingin yang ibadah itu juga hati kita, agar puasa ini betul-betul dirasakan dengan begitu sangat manis oleh hati. Kalau ibadah cuma fisik, yang dapat cuma capek. Orang berangkat haji tapi hatinya nggak disiapkan, apa jadinya? Paling-paling pulang dapat panggilan Pak Haji, tapi akhlaknya nggak berubah, ibadahnya nggak meningkat, kasar sama keluarga tetap aja nggak ada perbaikan. Berarti yang ibadah cuma fisiknya, hatinya belum merasakan manisnya ibadah. Kita juga begitu, kalau puasa tapi hatinya nggak disiapin nih, maka paling-paling tambah kurus, tambah laseng, tapi akhlak nggak berubah. Ibadah itu hanya serasa cuman siksaan fisik, tidak ada rasa manis yang dirasakan dalam jiwa. Oleh karena itu, agar kita merasakan ibadah puasa ini manis, bisa berbuah panen raya, yang perlu kita kontrol ini pertama-tama adalah hati kita. Hari-hari
hari ini pastikan kita selain berpuasa juga membersihkan hati dari kotoran-kotoran yang menyumbat, yang menutupnya. Kotoran hati itu ada apa di antaranya? Satu, dosa. Dua, penyakit-penyakit hati kepada sesama. Lagi yang akan menjadikan seseorang nggak merasakan manisnya ibadah. Sholat cuma capek, puasa cuma lapar dahaga, nggak merasakan kenikmatan yang sempurna. Kenapa? Hatinya tidak ikut puasa, hatinya tidak dibersihkan. Jadi yang pertama, pastikan kita perbanyak istighfar selama berpuasa ini. Ya, kenapa? Hati yang berkarat, yang kotor itu salah satu pembersihnya adalah istighfar. Mungkin selama setahun kemarin dosa kita sudah terlalu banyak nih. Satu dosa itu sudah jatuh dalam hati jadi titik hitam. Kalau dosa selama setahun, lama-lama hati kita menghitam, berkarat. Ini yang perlu perjuangan untuk kita bersihkan. Hati yang kotor dengan dosa itu seringkali pemilik hatinya itu kehilangan atau tidak mendapatkan taufik untuk beribadah. Contoh, ada seorang murid dari Imam Hasan al-Basri datang curhat kepada Imam Hasan al-Basri, "Wahai guruku, beberapa malam ini saya nggak bisa bangun malam, nggak bisa tahajud, berat sekali ini mata untuk diajak melek malam. Lambung ini rasanya nempel sama tempat tidur. Kalaupun ke toilet paling pipis doang, niatnya sholat tetap aja, habis itu lempur lagi. Kenapa kira-kira ini sebabnya wahai guru?" Apa kata Imam Hasan al-Basri? Itu dosa-dosamu yang membelenggumu. Dosa yang terlalu banyak menumpuk berkarat menjadikan kita jadi berat kalau melaksanakan ibadah. Sholat malam sulit, tilawah Al-Quran baru alillah. Baru kami udah ngantuk coba itu. Nah, itu jangan disalahkan siapa-siapa. Pertama-tama cek, mungkin sudah terlalu banyak noktah-noktah noda dosa yang menutupi hati kita. Makanya istighfar, tapi istighfar bukan sembarang istighfar Bapak Ibu. Istighfar kalau cuma mulut doang, lisan saja, istilahnya tembang lambe, itu nggak banyak berefek. Tapi istighfar yang diikuti dengan penyesalan terhadap dosa, itu yang akan betul-betul sangat berefek untuk menghilangkan noda-noda hati kita. Ya, maka sempatkan waktu 5 menit ya, 5 menit saat kita sendirian di tengah malam, istighfar kepada Allah dengan mengingat dosa-dosa kita. 5 menit saja. Itu kalau kita rutin, tak terasa air mata sudah mengalir. Disitulah kita akan merasakan indahnya bisa berdialog secara intim dengan Allah. Awalnya 5 menit, lama-lama kurang, jadi kalau harus 10 menit, lama-lama nggak terasa setengah jam. Itu kalau kita terbiasa begitu, insya Allah setiap ibadah kita ada manis-manisnya nanti. Kayak ini misalnya, ada manis-manisnya. Nah ini. Maka seorang yang ingin mendapatkan rasa manis dalam ibadahnya, jangan pernah capek, jangan pernah bosan untuk selalu membaca istighfar dengan semangat penyesalan akan segala dosa yang pernah kita lakukan. Ini Bapak Ibu coba kalau dari sini dan anak-anak naik motor, naik mobil sambil nyetir sambil istighfar, itu sampai rumah berapa kali istighfar? Cuman kalau nggak sering diingatkan, lebih sering goblok, ya kan? Coba setiap tegas istighfar. Astagfirullah. Ayo sampai rumah nanti hatiku rasanya masya Allah, ayam tenang, manis. Ini pertama membersihkan hati dengan memperbanyak
Itu cara ngepel ya, ngepel hati kita. Oke, termasuk apa Bapak Ibu yang harus dibersihkan? Ini sangat penting sekali. Kita harus selalu mengevaluasi adakah penyakit-penyakit hati yang masih bersarang dalam diri kita. Penyakit hati yang dibiarkan akan menjadikan amalan kita sia-sia, tidak berpahala. Ya, yang paling berbahaya di antara penyakit hati itu riya. Ini harus selalu kita kontrol nih kondisi hati kita. Ya, kemudian apa? Hasad. Hasad itu bahasa kodenya iri, naik sedikit jadi dengki, meri. Nah, itu sinonim. Apa di antara tanda-tandanya orang kena penyakit hasad ini? Tetangganya beli kompor, kita yang kepanasan. Tetangganya beli kulkas, kita kedinginan. Jadi pasti ini kita nih. Tetangganya beli parabola, kita ikutan beli Paramex. Satu kepala, baru parabolanya. Tapi ada kepala. Tetangganya dapat kiriman dari anaknya, handphone apa namanya itu, Promax, jangan kita ikut-ikutan beli Promax. Mahnya kampung, gara-gara tetangga dapat tapi Promax. Lah itu dia berarti ada indikasi ada penyakit di sini. Lihat kawannya dapat keuntungan, kita yang sengsara ini. Berarti itu ada benih-benih iri. Pernah nggak rasanya kayak gitu? Pernah nggak? Nah, jujur lagi pada diri sendiri ya, nggak usah cerita ke siapa-siapa. Lebaran, kenapa kamu nggak ke rumah Pak RT Lebaran kemarin? Yang lain dari itu dari RT kok enggak? Pak RT lihat wajahnya aja pengen muntah. Loh, kok bisa gitu? Iya, motornya baru. Nah, itu tanda-tanda tuh irinya sudah mulai akut. Maka kita harus kikis penyakit-penyakit hati itu. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin banyak sekali membahas penyakit-penyakit hati. Saking bahayanya Bapak Ibu. Kita kalau penyakit yang sifatnya fisik ya, ada jerawat satu, langsung tiap hari dioles apa? KSN. KSN padu ya. Apa jerawat itu? Oh dilihat, udah mulai besok tidak lagi, udah mulai hilang, bekasnya masih ada, terus begitu. Tapi kalau penyakit hati nih, kadang-kadang karena dia tersimpan tak kelihatan, kita baru menyadar, ya Allah, Ramadan kok rasanya kayak begini, tersiksa banget. Nah itu dia ada indikasi penyakit hatinya belum diterapi. Jadi pelan-pelan meminta kepada Allah kekuatan. Kalau ada penyakit iri, salah satu caranya gimana caranya? Ini resep menghilangkan iri dalam hati, salah satunya apa? Kalau saudara kita misalnya, bangun rumah lagi, direnov, kita buat langsung berjujur ya, biasanya ya. Itu biar hilang tuh, caranya gimana? Doakan pas malam-malam gak ada orang. Ya Allah, kalau berat doanya ini berat. Rupanya ya Allah, yang pengen keluar jadi hancurkan gitu kan, aslinya pengen tapi lawan. Ya Allah, berkah ya Allah. Wah, kok bisa kalau kita mendoakan kebaikan? Itu kayak utuh, diceprol matanya langsung keluar. Kok kita sudah bisa mendoakan kebaikan kepada orang yang kita iri kepadanya? Itu kita sudah punya satu langkah yang sangat penting untuk memerangi iri dan dengki di hati kita. Tapi kalau kita belum bisa nih, ya Allah tanggal sebelah kok ternyata bakul bakso, dengan pulang bakul bakso. Gerobaknya ya Allah, gerobaknya pengennya apa pengennya? Hancur kan gitu kan, lawan kan. Semoga awet
rezekinya lapang, berkah, pilihan. Kalau kita bisa mendoakan begitu, yang pertama kali akan dapat efek dari doa itu siapa? Kita lakukan. Siapa mendoakan saudaranya kebaikan, tanpa diketahui oleh saudaranya itu, malaikat di atas kepala kita mengatakan, amin, walaka misluhu. Semoga engkau pun mendapatkan yang serupa. Ibu pengen umroh, lihat tetangga kanan kiri teman arisan kalau umroh pamer-pamer di Instagram, berjujur rasanya. Pengen cepet-cepet umroh, gimana caranya? Ya Allah, sebut nama-nama teman arisan tuh. Ya Allah, Bu Bonija, Bu Pai, Bu Mbak Pai, Pak Paijo, Pak Pijo, semuanya ya Allah yang belum umroh, cukupkan rezeki mereka bisa berangkat umroh. Pertama-tama yang umroh nanti kita duluan itu caranya. Kenapa? Langsung malaikat yang amin walaka misluhu, semoga engkau mendapatkan yang serupa. Tapi kalau doanya doa jelek, ya Allah itu orang kurang ajar, ya Allah Bapak rumah gak izin-izin tutupi halaman saya, ambrukkan ya Allah. Yang ambruk duluan rumah saya kira-kira bahaya dari kita. Makanya sifat iri ini harus betul-betul kita cicil, kita hapuskan. Walaupun ya tidak mudah, tapi harus kita usahakan. Kalau saya mah sudah tergopoh lah, udah nggak ada iri dalam hati, sombong malah nanti jadinya. Jadi tetap kita merasa bahwa ada potensi kita jatuh ke dalam dosa-dosa semacam itu, sehingga kita waspada, kita jaga-jaga. Nah, ini yang pertama. Kalau hati kita sudah diperbaiki, apa kemudian langkah berikutnya? Nah, seringkali yang menjadikan kita kehilangan rasa nikmat dalam beribadah, udah istighfar Pak Ustaz, tiap saat istighfar, setelah sholat istighfar, di kendaraan istighfar. Ingat ya, namanya rumah atau masjid ini kan punya jendela, punya pintu-pintu, ada lubang angin. Kita udah peles ini semuanya, kita bersihkan karpetnya, tapi pintunya nggak ditutup, jendelanya dibiarkan terbuka. Kira-kira kotor lagi nggak itu ruangannya? Halo, kotor lagi nggak ruangannya? Kotor lagi. Lah, mata, telinga ini ibarat jendela untuk hati kita. Ketika rajin istighfar tapi matanya jelalatan, kira-kira hatinya bersih apa enggak? Sulit makanya mendapatkan nikmatnya ibadah. Maka di sepertiga kedua dari Ramadan ini kita ingin betul-betul maksimalkan potensi yang kita miliki agar semakin kesana nanti menjelang akhir Ramadan itu semangat ibadah kita terus bertambah dan bertumbuh. Kalau orang cuma ibadah tapi gak ada manis-manisnya, lama-lama bosan. Tapi kalau ibadah merasakan kenikmatan, yang tumbuh berikutnya adalah semangat untuk ibadah-ibadah berikutnya. Jadi kalau Bapak Ibu sampai hari ini ibadahnya itu terasa nikmat. Kemarin taraweh awal-awal cuma baca kulhu, sekarang sudah mulai membacanya al-a'la. Semakin lama kurang panjang an-naba misalnya. Ada kenikmatan, itu indikasi amal kita yang kemarin diterima oleh Allah. Tapi kalau semakin kesini kepanjangan kulhu, kalau bisa aja rakaat seayat kulhu ahad Allahu akbar. Ya enggak apa-apa sih, sah. Tapi kok kayaknya saja ceplok gitu ya. Itu jangan-jangan
ada masalah dalam amal-amal kita yang kemarin. Ulama mengatakan jazaa'ul hasanah al-hasanatu ba'daha. Buah dari sebuah amal soleh kalau memang diterima oleh Allah akan melahirkan amal-amal soleh berikutnya. Makanya Rasulullah itu semakin Ramadan bertambah, semangat ibadahnya semakin naik. Awal-awal biasa aja, tapi lihat 10 malam terakhir bagaimana ibadahnya Nabi. Kana syadda mizarahu wa ayqadha ahlahu. Beliau mengencangkan sahurnya, artinya apa? Menghindari menghindari bercumbu rayu dengan istrinya. Kemudian malam-malamnya itu dipakai untuk qiyamul lail sepenuhnya. Ini semakin menuju ke puncak, kok ada kerimanan tambah semangat. Itu berarti yang kemarin-kemarin mendapatkan penerimaan yang baik dari Allah. Tapi kalau semakin ke belakang, semakin lemes, semakin letoy, semakin gak bersemangat, ada yang perlu dievaluasi. Mungkin yang kemarin-kemarin jauh dari keikhlasan. Mungkin yang kemarin-kemarin masih bercampur dengan dosa-dosa mata yang jelalatan dan lain sebagainya. Ini masalah dosa mata ini, khusus mata ini, masya Allah, masalah yang paling sulit untuk hari ini kita hindari. Padahal kalau pandangan mata itu diikuti terus, maka apa kata baginda Nabi? An-nadratu sahmun min sihami iblis. Pandangan mata melihat kepada yang haram itu adalah anak panah iblis. Bukan sekedar anak panah biasa, masmum, dia beracun. Kalau orang kena anak panah beracun, itu sakitnya saat itu atau nanti lebih sakit? Nanti lebih sakit. Makanya kalau ada orang punya mata dipakai untuk melihat hal-hal yang diharamkan, saat menikmati pemandangan itu mungkin nggak terasa tuh efeknya, tapi nanti akan terasa betul, jiwanya menjadi tidak tenang, gelisah, dicampurnya tadi kenikmatan ibadah. Itu awal mula seringkali dari jendela mata ini. Makanya ada seorang suami datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam Hasan, guru kami, dulu ketika saya baru menikah sama istri saya itu paling cantik, tapi kok sekarang istri orang lain lebih menarik daripada istri saya. Kata Imam Hasan Al-Basri, mungkin istrimu kurang perawatan kali. Ya Allah, setiap hari itu dandannya khusus buat saya, luar biasa, yang mahal-mahal lah. Mungkin dia kurang olahraga, dia agak melebar. Enggak, olahraganya rajin, itu pun katanya buat saya. Kira-kira soleh apa nggak tahu begini? Soleh apa nggak ibu? Maka Imam Al-Basri langsung menyimpulkan, berarti kesalahannya bukan pada istrimu, kesalahannya ada pada dirimu. Kamu kayaknya paling suka jelalatan, suka menikmati aurat di luar sana ya. Kalau sekarang mungkin suka melihat selebgram ya, nah gitu. Beliau katakan, siapa yang terlalu sering menikmati pandangan yang haram, maka Allah akan cabut dari dirinya kenikmatan dari yang halal. Ini terlalu sering menikmati yang haram, lama-lama yang halal itu memang tidak enak, yang halal itu nggak menarik. Masya Allah, makanya punten di kota-kota besar itu banyak sekali terjadi perselingkuhan, Bapak Ibu. Ketika kemudian antara pelakor sama istri sah dijajarkan, jauh lebih cantik istri yang sah. Tapi kenapa lebih menarik yang pelakornya? Kenapa? Tadi itu matanya biasa melihat yang haram.
Yang halal malah jadi nggak menarik, yang menarik malah yang haram. Baik. Ini sama saja, laki-laki melihat perempuan, perempuan dan laki-laki itu efeknya sama, masmum, beracun. Makanya kalau nonton film Korea nggak usah terlalu dihayati. Oh, ini bu hidupnya. Oh, seorang misalnya lagi. Ini nggak usah. Makanya dulu ada seorang yang cerita Syekh Ali Jabir pada suatu hari bercerita begini. Dulu saya pernah ketemu seorang ulama dari India, kata beliau. Usianya 130 tahun. Kira-kira sudah berapa cucunya, ibu buyutnya berapa itu? 130 tahun. Tapi beliau Al-Quran hafal, Sahih Bukhari hafal, Sahih Muslim hafal, kitab-kitab hadis hafal. Dan lebih unik lagi, baca kitab, baca buku di usia segitu nggak pakai kacamata. Teman-temannya para ulama di India nanya, Chef, Anda di usia setua ini kok masih sehat kayak begitu, matanya juga masih waras gini, lihat tulisan nggak pakai bantuan kacamata. Apa resepnya? Apa rahasianya? Apa kata tulisannya? Karena saya tidak pernah melihat kepada yang bukan mahram. Ya walaupun ini bagi kita yang memang ya agak keren ya, betul. Apalagi bapak-bapak di pintu perempatan situ. Pengennya mata sudah ke depan, ternyata mau ke depannya anak saya parkir langsung 3 orang pakai motor gitu. Ya Allah, mau merem nanti gak lihat lampu, ya kan? Bahasa melek di depannya ada trio wek-wek. Lalu gimana ini? Yes, melek jadinya itu. Nah, ini makanya pandangan agar tidak menimbulkan kegelisahan, agar racunnya tidak berefek lama di dalam hati kita, sehingga nanti akan mengurangi atau mencabut nikmatnya ibadah kita, menjadikan hubungan kita dengan Allah terasa hambar. Setiap kali kita memandang seperti itu, segera disusul dengan apa? Istighfar. Jadi efeknya tidak akan terlalu parah kalau langsung kita minta ampun, taubat kepada Allah. Ya, di anak-anak muda Indonesia ini kadang-kadang kreatif, disuruh memberikan pandangan karena ini saya sedang mengagumi ciptaan Allah, Ustaz. Ini saya lagi mengagumi hasil karya Allah Azza wa Jalla ibadahnya. Nah ini tingkatnya orang ini kita boleh sini ya. Maka ini penting sekali jendela dikendalikan agar efeknya tidak masuk dengan bertambahnya karat-karat di dalam hati kita. Ya, memang kalau mengikuti tren anak sekarang ya memang masya Allah ya, anak-anak yang tidak tumbuh dengan suasana keimanan dan ketaatan itu masya Allah. Bagaimana mau menjaga mata sementara di HP-nya itu berseliweran gambar-gambar yang sebenarnya tidak boleh dilihat. Ya, makanya tanamkan ketakwaan, rasa malu kepada Allah, ya rasa malu kepada Allah. Baik, selanjutnya untuk kurang dikatakan. Baik, termasuk jaga anggota badan kita yang lisan, yang jempol dari segala macam bentuk dosa. Pokoknya puasakan organ kita dari melakukan dosa dan kemaksiatan. Ulama dulu ketika kami masih di Mesir itu ada yang mengatakan begini, bagaimana Anda menahan diri tidak makan, tidak minum, padahal makan dan minum itu halal hukumnya. Anda meninggalkan yang halal tapi justru Anda berbuka dengan yang haram. Bagaimana mungkin
kelezatan ibadah itu bisa Anda dapatkan. Makan yang aslinya halal kita tahan nggak makan, minum yang aslinya halal kita nggak minum. Tapi memandang dengan mata kepada pemandangan yang memang aslinya haram, kok tidak ditinggalkan? Berkata-kata kotor yang jelas itu haram, kok juga tidak kita tinggalkan. Nah, maka berpuasa dengan puasa yang sempurna, yang halal saja kita tinggalkan kok demi Allah, maka yang haram lebih layak lagi untuk kita hindari. Kira-kira sampai sini jelas ya. Ini persiapan pertama. Memang kalau ingin mendapatkan keindahan dalam kita melaksanakan kegiatan ibadah, hati yang perlu pertama kali disiapkan. Hati kita siapkan dulu, bersihkan, dijaga, sehingga apa? Ibadah-ibadah fisik nanti yang berikutnya akan terasa manisnya, akan terasa indahnya. Makanya ada dulu, atau saya pernah nyanyikan di sini apa belum ya, seorang wali Allah, kekasih Allah, namanya Imam Abu Yazid Al-Bustami. Beliau ulama, orang yang sangat zuhud, terkenal dengan makom kewaliannya, dekat sekali dengan Allah. Setiap malam itu tahajud sampai kalau sholat malam menangis jenggotnya basah. Padahal jenggotnya orang Arab itu kan panjang-panjang, sampai basah bisa diperes. Tapi suatu hari Imam Abu Yazid Al-Bustami melihat ada seorang anak muda yang kekar badannya, yang masih patel pokoknya, di pinggir jalan perempatan itu meminta-minta, ngemis-ngemis. Imam Abu Yazid Al-Bustami saat itu batin, Tuhan batin doang nih. Ya anak muda, nggak keren, mudah-mudahan masih kuat kok minta-minta. Itu cuma dibatin doang tuh. Tapi apa efeknya? Nanti malam yang biasanya bisa tahajud sampai nangis besarnya munajat beliau nikmati, biasanya malam itu beliau jelas nggak bangun pas sholat adzan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, makrifah. Ini makrifah ini saya bertemukan dalam KBBI. Makrifah. Nah, betul ya. Makrifah pun sudah ada subuh. Nangis beliau. Nangis langsung yang beliau kenapa? Dosa apa yang menahanku sampai aku gak bisa bangun malam ini? Beliau ingat dosa apa ini? Pasti sebabnya dosa ini, pasti dosa. Lalu beliau ingat kemarin sempat buruk sangka. Coba, cuman buruk sangka itu kan amalan hati ya. Lihat, buruk sangka kepada seorang anak muda yang mengemis-ngemis di pinggir jalan. Gara-gara itu Allah cabut nikmatnya salat malam dan harinya. Ini orang-orang yang berhati bersih, orang-orang yang dekat dengan Allah, teguran Allah semacam itu langsung sinyalnya kuat, rosol gitu ditegur sama Allah. Ada yang salah ini pasti kemarin. Nah, itu para kekasih Allah seperti itu. Tapi kalau yang sudah biasa, sebelum tidur aja ngomong yang enggak itu ya, bangun kesiangan juga biasa aja. Itu memang hatinya sudah sakit namanya. Kata patah Arab apa? Wa maljurhul mayyiti ilamu. Kalau orang sudah mati, lapor ditusuk-tusuk, dibelek-belek, nggak akan sakitnya itu dirasakan lagi. Kenapa? Sudah mati. Hati kalau sudah mati, dosa 1, dosa 2, dosa 3 nggak akan terasa itu juga. Kenapa? Hatinya sudah mati. Tapi hati kalau masih bersih, ada dosa kecil aja langsung terscreening di sini, terscan. Astagfirullah. Nah itulah. Maka kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang berhati kaca, yang berhati bersih. Ini kalau ingin merasakan nikmatnya apa? Ibadah dengan sepenuh jiwa. Ya, hatinya dijaga, matanya dijaga, lisannya dijaga. Ya, daripada kumpul-kumpul
walaupun akhirnya malah nanti berdiri tombolnya, mendingan ngapain? Duduk di rumah ngambil Quran. Awalnya mungkin bosen, namanya orang nyuci panci yang sudah hitam berkerak, kira-kira berat apa itu? Berat. Lalu pakai SOS yang buat nyuci piring orangnya sunlight, dikosok sampai tangannya kadang-kadang lecet, itu juga nggak langsung bersih. Tapi kalau kita rutin membersihkannya, selesai kosok, itu panci akan kelihatan terus seperti baru. Hati kita kalau nggak pernah dibersihkan, dicuci dengan astagfirullah, tiba-tiba kita nyadar pertama-tama untuk membersihkannya pun butuh perjuangan, cepat bosan. Wah, banyak sekali itu tantangannya. Tapi semakin lama kenikmatan itu akan merasuk ke dalam jiwa kita. Ya, ini makanya memang segalanya dimulai dari hati. Sesuatu kalau dimulai dari hati pasti akan terasa nikmat. Baik. Termasuk pertama berikutnya, selama bulan puasa kendalikan lisan, kendalikan emosi. Bapak-bapak juga ya, sama anak-anak kalau puasanya benar nih pasti hubungannya tambah indah. Bapak-bapak kalau puasanya benar nih pasti sama istri tambah mesra. Orang tua kalau puasanya betul nih pasti akan merasakan keluarganya lebih sakinah. Tapi kalau puasanya cuma puasa kulit, nggak makan, nggak minum, tetap sama suaminya membeli. Masa gitu. Sama anak juga tetap begitu nanti, kasar terus. Malah main baik pun diwangi, masa mau dewe kok nggak wangi. Nah ini emosinya keluar, berarti ada yang belum maksimal dalam dia berpuasa. Nabi mengatakan apa? Kalau sedang puasa maka fala yarfus, jangan berkata kotor, berkata keji, jaga lisannya. Wala yafsuk, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang identik dengan kefasikan. Wa idza syatamahu ahadun aw qatalahu, kalau yang mancing-mancing ribut, mancing-mancing emosi, sabar. Falyaqul ana shaimun, lagi puasa. Ingat, tadinya mau marah tapi ingat lagi mau puasa, nggak jadi marah ya. Makanya ngapun ini anak-anak kita kan mulai menjelang usia remaja ya, dari kelas 6, kelas 5. Ini ada satu metode ya, karena nanti biasanya bapak ibu anak sudah mulai SMP itu akan sulit bapak ibu kalau nggak punya kedekatan dari sekarang untuk menganalisa, memahami masalah-masalah mereka. Sulit sekali itu, apalagi nggak punya HP di password pula. Anak-anak itu di bulan Ramadan ini perlu didekati, perlu disayangi agar kita menjadi orang tua yang dirindukan. Jajak tarawih bareng, ada anak itu pun jajak bapaknya, Mas tarawih mau, dia nggak nyaman pada sama bapaknya. Ini dikasih hati dengan anak dan ayah begitu. Maka sering dipuji di alam, kalau anak laki-laki sering diberikan penghargaan, kepercayaan, tepuk kanan, pundak kanan sini. Masya Allah, anak itu apa? Jadi anak soleh dan tepuk sini anak laki-laki. Kalau anak perempuan dia akan elus kepala sampai punggungnya. Anak perempuan begitu akan jadi juga jadi rindu sama anak. Ini ada satu cerita dulu ya. Masih ada waktu sedikit gitu. Dulu di Jakarta ada seorang anak SMP pulang dari sekolah naik busway. Anaknya memang cantik, dilalah pulang sendirian. Itu di busway itu ada cowok. Semenjak dia naik busway itu dilihatin aja, nggak berdosa nih cowoknya ini kan, nggak pernah ngaji soalnya. Dilihatin aja begini. Lama-lama si cewek ini kan jadi salah tingkah. Lama-lama dia terganggu, marah kan dia.
Terus bilang gini, ngapain lo deketin gue terus? Awas lo ya, kalau kayak gitu terus dilaporin ke polisi ntar, gue laporin ke tentara, gak ditangkap lo, di penjara tahu rasa lo. Coba tadi cowoknya ini dengan sangat santai jawab, apa katanya? Silakan laporkan saya ke polisi. Silakan laporkan saya ke tentara. Tidak masalah saya masuk dalam penjara, asalkan hari ini aku bisa bebas menikmati mata terindah yang pernah diciptakan Tuhan. Wah, dibilang begitu tuh yang mau marah gak jadi marah, langsung ambil HP. Pokoknya ya sih. Tahu nggak efeknya sejak hari itu? Cowok itu terniat, cewek itu terniat, terus besoknya mau pulang sekolah, rela-rela bela-belain naik bis dengan nomor yang sama, agar ketemu cowok yang kemarin memuji-muji dia itu. Dan mereka akhirnya jadian. Bahkan, masya Allah, ini musibah nih, sebelum kuliah sudah hamil duluan. Itu begitu. Cara orang mengambil hati anak-anak remaja kita itu pinter, mereka punya metode. Maka orang tua lebih harus tahu bagaimana cara mengambil hati anak-anak kita. Di bulan Ramadan ini suasananya berbeda nih. Dengan mudah kita akan bisa mendekat dengan mereka. Tilawah bareng, tarawih bareng, manfaatkan itu membangun komunikasi dengan anak. Ya, jangan marah-marah terus. Istrinya setelah Ramadan kalau sore marah, baik. Anak ini senang ini terus dasar main kerjaan pesawat sampai itu. Gimana mau saya mau bagus hubungan komunikasinya kalau bahasanya selalu bahasa negatif? Makanya Bapak walaupun di luar kelihatan di bawah terus menekan Assalamualaikum, balik itu ya jangan tetap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan haji belum horor banget tuh suasananya. Makanya kebetulan kita ini adalah bapak buat anak-anak kita yang asik gitu ya. Tebak-tebakan, nyanyi bareng, sambung-sambungan ayat itu membuat mereka kangen sama orang tua. Jangan lupa bapaknya ngegrim, ibunya masak sambil marah-marah, anaknya bingung, akhirnya cuma ngomong Mobile Legends. Gak ada komunikasi di dalam rumah. Bulan Ramadan ini momen spesial untuk kita membangun komunikasi dengan anak-anak. Di Jogja pernah ada seorang bandar narkoba, bandar narkoba berhasil menggait seorang anak remaja jadi pengedar. Dicek sama polisi, anak orang kaya ini, remaja ini orang kaya, berarti nggak butuh duit. Dia juga kita syukurin, ternyata nggak ada apa tanda-tanda memakai narkoba. Biasanya anak remaja itu menjadi pengedar kalau satu memang pemakai, dua butuh duit. Dia nggak pakai, dia nggak butuh duit. Ternyata saking pinternya ini bandar mengambil hati anak remaja ini. Pas dicoba di sebuah mall diantar polisi, ternyata itu bandar itu alumni pelatihan parenting keayahan di Eropa yang dapat 6 sertifikat. 6 sertifikat parenting keayahan. Semata-mata untuk nanti bisa masuk ke anak-anak remaja, mereka dijadikan sebagai pengedar narkoba. Orang jahat ada sebegitu seriusnya mencari ilmu, meningkatkan kapasitas agar bisa menjadi orang tua bagi anak-anak remaja demi agar mereka bisa lancar. Nah, kita ini ingin anak-anak kita menjadi syafaat kelak di surga. Masa kita tak serius? Nah, di bulan Ramadan nih, manfaatkan nih untuk mengambil hati anak-anak kita. Jadi orang tua yang dirindukan, yang asik, yang akrab sama anak-anak kita. Ya, di bulan Ramadan. Nanti akhir Ramadan diajak iktikaf itu
mereka happy ketika sama ayahnya, ya kan? Sholat tahajud sama ibunya, sama uminya. Ini indah sekali, dibangun sejak sekarang untuk kita, ya. Baik, sudah ada 10 bulannya. Nah, cerdaslah, ini berikutnya, cerdaslah mengutamakan ibadah wajib. Maksudnya gini, khususnya ibu biasanya, kalau lagi datang bulan, nggak boleh puasa, nggak boleh baca Quran, nggak boleh ikut raweh. Ini kalau nggak pinter-pinter, jadi emosi, masak juga males, ya kan? Masak males, terus kan nganggur. Padahal orang lagi dalam kondisi ada bulan itu kan yang nggak boleh cuma 3: sholat, puasa, baca Quran. Selain itu masih banyak dan pahala yang bisa dilakukan. Apa misalnya? Nyiapin buka puasa, nyiapin buat sahur, malam-malam walaupun nggak sholat tapi istighfar, munajat, berdoa, berzikir. Ini semuanya amalan-amalan yang tidak boleh diremehkan. Ya, kadang-kadang ada, masya Allah, karena merasa tadi belum terawih, ibu-ibu, papa nyiapin sendiri ya sahurnya, ibu belum terawih, kopi yang lain. Bapaknya senang, bagus, malah masih marah semalam. Padahal selama ini bapak nggak pernah masak. Apa hasilnya? Africano, hitam semuanya besar. Kira-kira di situ besar mana pahalanya? Tahajud sama nyiapin sahur buat keluarga, besar mana pahalanya? Ya tahajud 2 rakaat agak cepetan kalau udah mendekati sahur. Tapi yang wajib itu yang mana? Niatkan untuk makan sahur, itu lebih besar pahalanya. Kadang-kadang kita berilmu beramal itu dengan hawa nafsu, bukan dengan ilmu, ya. Beribadah dengan ilmu. Nah, terakhir ya, membaca Al-Quran. Bapak Ibu, pastikan di bulan Ramadan kita bisa memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Pak Ustaz, saya bacanya masih belum lancar, terbata-bata, alif lam mim semenit, alif lam sama, baca lagi sama anaknya, ya kan? Akhirnya putusan yaudah katakan juga, jangan begitu. Al-Quran itu mungkin, Al-Quran itu ajaib. Lihat kata Nabi, man qara'a harfan falahu hasanah. Pahala baca Quran itu bukan berdasarkan berapa kali khatam, tapi berapa huruf yang dia eja. Mungkin dia nggak lancar, nggak khatam-khatam, tapi bacanya juga alif lam, alif lam, alif lam, mim, sukses. Berapa pahalanya itu? Itu alif lam, alif lam, mim, sukses tadi itu 10 pahala kali 10. Ini jadi yang itu hurufnya nggak mesti kudu khatam, tapi kudu tidak setiap huruf dibaca, maka pahalanya berdasarkan berapa huruf yang kita ijazah. Gak ada alasan saya nggak lancar, gak ada alasan kenapa. Kalau nggak lancar, apa pahalanya bisa lebih banyak daripada yang lancar? Kenapa? Di luar Tuhan dia nggak baca. Ayo, cukup ya, insya Allah. Dan mengingatkan kita nanti di akhir Ramadan, siap sekali sekarang yang punya pendapatan sudah nisab dan haul, zakatnya jangan dilupakan. Karena biasanya kalau nggak diingatkan nih, Bapak Ibu lebih ingat zakat nol daripada zakat haul. Ya. Zakat nolnya udah persiapan, belanja baju baru, belanja dengan lebaran, tapi zakat haul lupa. Satu hal yang sangat penting Bapak Ibu, tidak pernah ada sejarahnya orang jatuh miskin fakir gara-gara infak dan zakat.
Yang ada dengan kita semakin sering berinfak bersyarat harta kita akan semakin akan terus bertambah dan bertumbuh. Ya. Ini amalan-amalan semoga kita dimudahkan untuk istiqomah ya. Berbagai istighfar, tidak segala kemaksiatan terutama dari mana. Kemudian ibadah-ibadah semacam tadi baca Quran, kemudian sedekah hikmah. Ini harus kita upayakan untuk istiqomahnya. Tidak mesti banyak, yang penting kontinu dan rutin. Tidak mesti menyangka di Ramadan kasih satu aja buat kurma buat orang yang puasa cukup untuk menarik pahala mereka masuk ke salju pahala kita. Tetangga ada dapat 5 rumah kasih satu keluarga kurma 6 butir karena ada keluarganya 6. Satu rumah ini semua pahala puasa masuk ke rekening ke salju pahala kita hari itu. Tidak hanya orang kaya yang bisa berdoa, tapi siapapun insya Allah dimudahkan untuk mendapatkan pahala yang banyak. Demikian untuk kajian kita hari ini, semoga Allah meridhoi pertemuan ini dan kita diizinkan mendapatkan pahala maksimal dan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Aku berkali ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya itu diberikan oleh Allah di antara pernasan, musafir, dan juga semakin yakin tidak hasil pada mereka. Puasa dengan keadaan seperti ini. Anak-anak sekolah itu kalau puasa sudah tahu urusnya banyak proses itu. Satu kondisi yang menyebabkan anak sekolah itu ingin wisata itu akan masuk sendiri. Ini yang kami menanyakan bagaimana caranya pada saat yang senang-senang itu kita SDM biar Pak Gurunya itu ingat untuk mengingatkan anak-anak biar mau tadi kondisi yang banyak pada saat kondisi itu pada saat usaha itu saya mungkin ketemu saya karena nanti habis puasa biasanya kan mungkin sudah mulai lagi nanti saya untuk dilakukan tidak di puasa tapi di mulai hal yang banyak di satu kondisi kemudian doa yang berselanjutnya untuk ketika seorang puasa namanya menjelang berbuka ketika musafir dan musafir ini dianggap dia musafir kalau jarak yang ditempuh perjalanan itu sampai pada kira-kira 84 km ya 84 km dan tujuannya adalah umrah bukan tujuannya haram. Kalau dari Indonesia ke Amerika niatnya lihat konser yang musafir badan musafir tapi nggak dapat rukhsah tetap wajib puasa tetap wajib sholat 4 rakaat nggak boleh dijamak nggak boleh kosong. Kenapa? Tujuan musafirnya adalah tujuan yang haram. Jadi kalau tujuan musafirnya halal, jaraknya sudah memenuhi, maka doa-doanya dipanjatkan selama perjalanan itu mustajabah. Bagaimana Bapak Ibu Guru mengisikan paling memungkinkan adalah ketika di bis sebelum berangkat atau ketika mau pulang di dalam bis begitu doa bareng-bareng. Nah, doa bareng-bareng apa? Setelah itu anak-anak yang mau doa pribadi silakan setelah doa bersama kita doa sendiri-sendiri. Kalau sudah itu dengan kalimat itu akan lebih terasa lebih mudah dipikir. Jangan pas pada lari doa kan sebelum lari ya pas habis itu dikondisikan berdoa pas mau berangkat berdoa ketika mau pulang kita bersihkan sama bapak dan ibu itu insya Allah doa-doanya akan dikabul. Tapi
juga dari saya doa yang paling mustajab itu doa yang dipanjatkan orang tua untuk anaknya. Tidak akan dijawab sama Allah. Doa dari ayah dari ibu untuk kebaikan anaknya itu doa yang pasti mustajab. Insya Allah.